everyone, welcome back to Kusut Podcast and welcome back to the Q&A series. Now, kalau ini pertama kalinya kalian nonton Q&A series ini, saya sangat-sangat himbau untuk kalian nonton the previous videos karena semua yang saya bicarakan di sini itu akan nyambung dengan apa yang sudah saya diskusikan sebelumnya. Jadi please watch all of those videos first. Dan juga secondly, ini adalah disclaimer yang sudah saya sebut dari video-video sebelumnya. Jadi kalau kalian sudah nonton video sebelum-sebelumnya, kalian bisa skip disclaimer part ini dan langsung ke pertanyaannya. Tapi kalau kalian belum nonton disclaimernya atau mau nonton sekali lagi, ini adalah semua disclaimer-disclaimer yang saya selalu pasang sebelum Q&A. Jadi sebelum saya jawab semua pertanyaan ini ya, saya sekali lagi selalu ingin tekankan disclaimer ini. Number one, saya tidak mengeklaim bahwa saya tahu semuanya. Saya menjawab semua ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengetahuan saya di UK, dan berdasarkan praktis saya dan teman-teman saya yang juga ada di bidang ini. Jadi namanya pengetahuan, namanya research dan science itu akan selalu ever evolving, dimana kayak dia tidak akan berhenti untuk berkembang. Jadi informasi yang saya dan teman-teman saya punya sekarang inilah yang bisa saya bagikan ke kalian semua juga. Jadi selalu take this advice with a grain of salt. Nomor 2, karena pertanyaannya sangat luas dan generik, saya pun juga bisa menjawabnya cuma dari angle luas dan generik. Pastinya di bidang kita, konteks itu penting sekali. Konteks matters. Tapi saya pun juga mengerti bahwa ini adalah Q&A, jadi pastinya orang tidak bisa memberi kita novel hidup mereka, dimana kayak mereka menjelaskan semuanya dari kecil, lalu lingkungan mereka, lalu sekitar mereka, dan lain-lain. Jadi pastinya pertanyaan ini telah diberikan secara general, dan saya pun juga hanya bisa menjawabnya secara general. Tapi beda konteks pastinya akan mengefek jawaban itu sendiri. Jadi saya akan selalu menjawab ini contextless, dimana kayak saya benar-benar tidak tahu, dan saya tidak tahu pengecualian kalian, saya tidak tahu sisi-sisi yang sangat unik ke kalian. Dan nomor 3, finally, sebuah poin itu bisa diperluas atau dipersempit sebagaimana kita mau. Jadi misalnya kita ngomongin sebuah apel gitu ya, kita bisa ngomongin sebuah apel itu jadi satu buku yang sangat tebal, atau kita bisa ngomongin apel di dalam satu kalimat. Inti poin saya untuk ini adalah semua jawaban saya berusaha saya kemas sesingkat, padat, dan jelas mungkin yang saya bisa. Jadi saya harap 3 disclaimers itu jelas. Setiap kali kalian dengarkan saya menjawab sebuah pertanyaan atau menjelaskan sesuatu, saya harap kalian bisa ingat 3 poin ini. Now next question dari Ratih Chandra S. Kak, bahas tentang bagaimana caranya berdamai dengan isi kepala sendiri buat yang suka overthinking dong. Terima kasih. Oke, terima kasih Ratih. Jadi hal-hal praktikalnya ya, yang saya sempat sebut di Q&A sebelumnya itu adalah selalu record diri kalian sendiri. Mau record itu dengan tulis pikiran kalian, atau voice memo kalian, atau kalian bahkan video kalian kayak ngomong ke diri sendiri gitu. Lalu kalian simpan, kalian tonton balik, mau langsung atau mau langsung beberapa hari kemudian, terserah kalian. Tapi tetap sebenarnya yang paling baik itu adalah menulis, karena kita tidak akan pernah menulis secepat kita berbicara. Itu membuahkan kita proses. Jadi kita belajar pacing, kita belajar kayak untuk menstabilkan speednya pemikiran kita. Itu melatih kita kesabaran, karena again, dengan tangan kita lebih lambat daripada mulut kita, dan juga ada proses yang kita satu-satu kita harus tulis gitu ya, kita harus ingat satu-satu. Itu melatih kesabaran kita, karena kita pastinya kalau kita overthinking, kita cenderung tidak sabar dengan diri kita sendiri. Kita maunya kayak langsung aja, langsung ke sana gitu. Jadi menulis itu banyak benefitsnya gitu. Tapi bukan berarti again kalau misalnya memang menulis itu di saat itu tidak available gitu ya, bukan berarti kalian tidak bisa melakukan hal-hal lain. Memos di HP kalian jangan dihapus, tulis adanya aja. Record suara kalau kalian bisa.
record video juga, kalian bisa melihat ekspresi kalian sendiri dan semua pergerakan kalian sendiri dan nada-nada omongan kalian sendiri, kalian bisa dengarkan itu balik nanti. Kenapa semua aktivitas ini penting ya? Kenapa recording yourself itu penting? Karena kita selalu bilang simply, your brain doesn't have eyeballs. Dimana kayak otak kita tidak punya mata. Mereka melakukan pekerjaan mereka sangat baik gitu. Otak berpikir dan mereka berpikir dengan baik. Tapi apa yang mereka tidak punya itu mata. Jadi mereka tidak bisa melihat pikiran mereka. Mereka hanya bisa berpikir pikiran mereka. Dan kalau kita tidak bisa melihat apa yang kita pikirkan, maka kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita bayangkan. Mutar terus kita hanya berpikir. Dan itu kenapa dengan bisa melihat apa yang kita pikirkan, itu memperjelas semuanya. Kita tidak lagi buta. Dan dari melihat apa yang kita tuju dengan diperjelas lagi, kita akhirnya bisa lebih mengarahkan diri kita sendiri. Kita sebenarnya mau kemana. Nomor 2, awareness is key. Ini yang saya ngomong sebenarnya di video nomor pertama. Jadi kesadaran diri itu kuncinya. Kalau misalnya kalian bilang, oh ya saya overthinking karena sebelum saya tahu, saya tiba-tiba sudah spiral gitu, sudah muter aja terus. Tapi pastinya akan selalu ada titik di mana itu menjadi trigger overthinking kita. Dan misalnya kita tetap ngomong pasien saya, dan ini kan sangat common ya. Jadi pasien saya sering ngomong, saya nggak tahu, pokoknya saya selalu overthinking. Apapun yang saya lakukan saya overthinking. Mau beli susu saya overthinking. Mau beli ini saya overthinking. Mau itu saya overthinking. Pokoknya saya tidak pernah tidak overthinking. Well, even then dengan poin itu kita sekarang tahu, oke, berarti overthinking itu kalau kita harus membuat keputusan atau orang ngomong sesuatu apapun itu, jadi kita tulis lagi kayak maksudnya aku overthinking ketika harus membuat keputusan kecil atau besar, mendengarkan opini orang lain, atau tidak siap akan sesuatu, merasa tidak nyaman akan sesuatu, apapun itu kan tulis semuanya. Jadi kita bisa tahu trigger-trigger kita gitu. Dan kenapa kok mengetahui trigger itu sangat penting ya? Karena exactly itu lagi, kembali lagi ya, muter lagi. Awareness is key. Dengan kita bisa tahu triggernya dan kita bisa tahu tanda tanyanya apa, at least kita bisa siap-siap, kita bisa planning apa yang bisa kita lakukan kalau kita sudah mau ke overthinking itu. Jadi in a way, itu seperti exactly that. It's like preparing a rainy day. Kayak siap-siap hari mau hujan. Kita bisa benci hujannya, terserah, kita tidak perlu cinta hujannya. Kalian boleh benci hujan, kalian boleh tidak pernah suka hujan, tapi at least kalian tidak perlu tidak suka dan juga tidak siap. Kalian bisa tetap tidak suka hujan, tapi at least kalian siap. Jadi kalian tidak selamanya akan merasa terbebani oleh hujan dan merasa kalah gitu. Kayak hujan selalu take control over your life. Kalian selalu kebasahan, kalian selalu sakit, selalu skip kerja. Kalian boleh tidak suka sesuatu, tapi at least kalian bisa siap untuk menghadapi apa yang kita tidak sukai. Karena di hidup tidak selalu itu pilihan kita, mau apa yang kita hadapi itu yang kita sukai atau tidak sukai. Tapi yang bisa di dalam kontrol kita itu adalah seberapa siapnya kita menghadapi hal-hal yang kita tidak sukai ini. Lalu nomor 2, plan gitu. Kalau misalnya saya overthinking, apa yang saya mau lakukan, apa yang bisa membantu saya supaya nggak overthinking, apapun itu. Just in that moment. Jadi tahu triggernya, plan apa yang bisa membantu kalian, apa yang bisa kalian lakukan pada saat itu, dan juga kalian bisa dari sini kalian bisa lihat, oke, aku melakukan ini hari ini dan itu membantu. Aku telepon teman saya dan waktu itu membantu. Aku kayak waktu itu pokoknya stick to to-do list. Jadi misalnya ada satu to-do list di tengah-tengah overthinking, pokoknya stick to to-do list itu membantu. Apapun itu, pokoknya apapun yang membantu coba kalian tulis. Dan dari situ kan itu bisa menjadi research kalian sendiri, apa yang bisa membantu kalian dan apa yang tidak membantu kalian. Dan apa yang membantu kalian, kalian juga bisa pecah lebih dalam lagi. Apa yang membantu kalian jangka pendek, apa yang membantu kalian jangka panjang. Dan poin nomor 3, ini saya sudah bilang sebenarnya di video awal, yaitu adalah sit down with your discomfort. Sit down with your discomfort itu adalah kemampuan untuk kalian duduk dengan ketidaknyamanan kalian sendiri. Saya tidak bilang bahwa waktu kalian overthinking, kalian itu merasa nyaman overthinking. Obviously, kalian pasti bilang, oh waktu saya overthinking, saya justru tidak nyaman sama sekali, saya panik, saya cemas, saya tidak bisa melakukan hal lain, pokoknya saya teroccupied sama overthinking ini. Tapi sebenarnya adalah, kalau overthinking ini hal yang kalian selalu lakukan, itu berarti ada kenyamanan tertentu yang kalian dapatkan dari overthinking. Misalnya kalian ada cemas akan sesuatu, misalnya
harus milih ini, mau ke university ini atau mau ke university ini. Lalu kalian mikir, oh mulai overthinking ini. Nah, dibanding ya, misalnya pilihannya adalah overthinking akan masalah ini atau tidak overthinking dan hanya memilih satu, meskipun misalnya university A pokoknya karena university A karena ini sudah, pokoknya saya pilih ini, mau ini pilihan terbaik atau tidak, pokoknya saya pilih ini. Tujuan saya itu pokoknya untuk membuat keputusan hari ini dan saya akan menerima konsekuensi apapun, pokoknya saya terima ini karena alasan ini dan ini cukup baik untuk saya. Dibanding itu, menurut saya ini sama sekali tidak nyaman. Pasti jauh lebih nyaman untuk kalian overthinking, dimana kayak, oh apa kalau ini ya, tapi kalau ini nanti begini, tapi nanti kalau ini begini, nanti kalau ini begini, kalau ini begini. Itu pasti jauh lebih nyaman untuk kalian, karena kalian merasa, oh aku melakukan ini, aku sudah selalu melakukan ini, dan aku melakukan ini hanya untuk membuat keputusan yang terbaik. Tapi again, in an insecure mind, jadi di mindset yang tidak secure ya, kalau lagi overthinking ya, tidak ada hal itu yang terbaik. Karena semua hal itu tidak cukup. Itulah namanya overthinking. Karena kalian merasa thinking itu tidak cukup, jadi kalian over it. Jadi, dan kalau mindsetnya sudah tidak pernah cukup, sebesar apapun itu tidak pernah cukup. Kayak overthinking itu seperti lubang yang tidak akan pernah terisi. Itu hanya bolong gitu aja gitu ya. Terus gitu kalian masukin. Saya yakin pasti lebih banyak orang lebih nyaman overthinking dibanding tidak overthinking. Meskipun kalian tidak ingin overthinking. Sama misalnya cuma contoh. Saya tahu merokok itu tidak sehat. Saya tahu merokok itu menghabiskan banyak uang. Saya tahu merokok itu candu gitu. Saya menjadi kecanduan gitu ya. Saya tidak nyaman dengan semua ini. Saya tidak nyaman merusak kesehatan saya. Saya tidak nyaman menghabiskan uang saya. Whatever that is. Saya tidak nyaman kecanduan dan bergantungan dengan rokok gitu ya. Memang kalian tidak nyaman akan hal-hal ini, tapi dibanding ketidaknyamanan kalian tidak merokok sama sekali, menurut saya pasti lebih banyak orang cenderung memilih kenyamanan merokok itu. Meskipun dengan merokok itu juga menciptakan hal-hal yang tidak nyaman ini yang kalian mau pergikan. Jadi in a way, kebanyakan orang itu begini, bagaimana caranya saya terus nyaman dengan apa yang saya lakukan tanpa efek-efek ketidaknyamanan yang itu bawakan? The answer is there's no such thing. No solutions, only trade-offs. Jadi itu yang saya bilang di episode sebelumnya sebenarnya. Jadi kembali lagi ke overthinking dan kemampuan untuk duduk dengan ketidaknyamanan kita. Kita sebenarnya belajar untuk menghadapi masalah kita dan belajar untuk duduk dengan apa yang tidak nyaman dengan kita, namun apa yang terbaik untuk kita ke depannya. Gitu. Jadi misalnya kita udah mau overthinking ini, University A atau University B. Lebih nyaman kalau kita mikir, oh enggak, aku harus selalu mikir muter-muter sampai keputusan yang terbaik datang. Tapi kita tahu itu tidak pernah datang. Tapi saya lebih nyaman begitu. Pokoknya datang. Daripada membuat keputusan satu, nanti kalau saya menyesal, saya pasti benar-benar benci diri saya sendiri. Tapi kita tahu bahwa yang overthinking ini selalu merusak semuanya, menghilangkan banyak waktu, lalu tidak membuahkan apa-apa, Indian pun juga masih kecewa, tapi juga selalu merugikan banyak orang, merugikan diri sendiri, merugikan waktu, apapun itu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu overthinking, misalnya disuruh pilih, oh kamu habis kuliah mau balik rumah atau mau kerja di sini, udah kan, itu kan sudah pasti mau overthinking ya. Menurut saya kemampuan untuk duduk dengan tidak kenyamanan itu adalah untuk tidak masuk ke overthinking itu. Jadi kita sudah tahu, saya pasti mau overthinking, dan saya tahu itu zona nyaman saya, tapi saya tahu saya akan benci itu ke depannya, dan saya mau berubah, jadi saya tidak akan overthinking. Misalnya tidak overthinking, gimana dong caranya? Masa cuma berhenti begitu saja? Kalian bisa stretch zone kalian, dan ini yang saya bilang di episode sebelumnya dengan buku ini, Why Has Nobody Told Me This Before by clinical psychologist Dr. Julie Smith. Jadi ini kalau misalnya overthinking nih kalian di sini, panic zone itu kalau kalian tidak mikir sama sekali, memutuskan, kalau misalnya kalian mutusin begitu saja, habis itu kayak nggak perlu khawatir. Jadi di tengah-tengah itulah yang namanya stretch zone. Stretch zone itu ya itu kalau misalnya kalian melarin karet gitu ya. Jadi kayak comfort zone kalian ini terus kalian stretch gitu supaya karetnya tuh pelan-pelan melebar. Dan kalau misalnya kita karet comfort zone ini, karet zona nyaman ini kita terlalu cepat tarik, dia akan putus, akan patah. Itu kenapa kita harus tarik pelan-pelan, dan itu adalah stretch zone ini.
supaya comfort zone kita lama-lama membesar, dan itu menjadi comfort zone kita menjadi lebih besar lagi. Jadi kita tidak, panic zone ini hilang lama-lama. Jadi di tengah-tengah pertanyaan dan overthinking, kalian bisa pause dulu. Kalian bisa kayak pertanyaan, oke, stop. Oke, aku akan overthinking ini, dan aku akan lebih nyaman overthinking daripada aku tidak overthinking. Dan aku sekarang mau masuk overthinking, tapi aku tahu aku akan menyesal ini, dan aku tahu ini habit yang aku mau hilangkan. Jadi, aku sangat ingin overthinking, karena itu zona nyaman saya, tapi saya tidak akan overthinking. Jadi misalnya kalian ditanyain, oh kalian mau A atau B? Kalian bisa berhenti dulu, saya akan pikirkan 2 menit. Lalu saya pikirin 2 menit, oke, saya pilih A, karena A ini, dan sudah mau itu terbaik atau tidak, saya pokoknya pilih itu sekarang. Itu caranya kita duduk dengan ketidaknyamanan kita. Karena kalau kita tidak pernah bisa punya kemampuan untuk duduk dengan ketidaknyamanan itu, ini bukan hanya tentang overthinking, kita tidak akan bisa melakukan banyak hal. Kalau kita tidak bisa duduk dengan apapun yang saat ini tidak nyaman untuk kebaikan yang lebih besar ke depannya, kita tidak akan bisa mencapai apapun. Itu yang kita maksud dengan duduk dengan ketidaknyamanan dan juga stretch zone. Jadi kayak terus kita stretch pelan-pelan. Jangan langsung kita tiba-tiba drastis sekali perubahannya yang kita lakukan di hidup kita, karena karetnya akan patah. Jadi stretch zone itu terus kita dari overthinking ke menjadi orang yang jauh lebih secure dan tidak khawatir, itu pelan-pelan. Bagaimana kita stretch ini pelan-pelan, dan itu dengan kunci-kunci yang tadi saya bilang itu adalah awareness, tahu triggernya apa, planning dulu, lihat apa yang bekerja, dilihat apa yang tidak bekerja, dilihat apa yang bekerja untuk jangka panjang, dilihat apa yang bekerja hanya untuk jangka pendek, dan semua ini dan semua ini as a whole menjadi satu. Hopefully dengan waktu itu bisa membantu dengan overthinking. That's for this question. Ada satu pertanyaan lagi, jadi saya akan bahas itu di next video. So stay tuned for that. Don't miss out on that one. And thank you so much for watching, and I hope I'll see you next time.